Saat ini banyak terjadi kasus cyberbullying yang dialami oleh orang-orang, terutama pada generasi muda. Isu ini adalah isu global yang sampai saat ini terjadi. Apa efek yang ditimbulkan melalui cyberbullying? Hai, nama saya Kelly dari kelas 9C dan saya akan menjelaskan tentang efek cyberbullying terhadap orang-orang di seluruh dunia, terutama pada generasi muda. Cyberbullying adalah bentuk perundungan yang menggunakan teknologi digital. Terjadi di media sosial, platform chatting, platform main game, dan ponsel. Tindakan ini dilakukan secara berulang-ulang terhadap seseorang yang dianggap tidak mudah melakukan perlawanan. Sejarah cyberbullying pertama kali berawal dari sejak seorang anak Amerika memasuki sekolah dasar. Dia diajarkan untuk menjadi yang terbaik. Pelajar yang tampaknya tidak bersalah ini dapat berubah saat seorang anak berkembang selama pendidikannya. Mengembangkan kebiasaan penggunaan taktik bullying dapat menyebabkan dampak negatif pada jumlah orang yang tak terhitung jumlahnya serta korupsi di tempat kerja. Contoh kasus cyberbullying yang terjadi di Indonesia seperti kisah di Palembang, yaitu seorang remaja putri di Palembang, Sumatera Selatan menjadi korban pengeroyokan. Aksi tersebut dilakukan oleh pelaku yang juga melakukan cyberbullying terhadap korban. Korban mengaku pelaku seringkali mengomentari live media sosialnya dengan ujaran kebencian. Namun, korban tak pernah menghiraukan komentar kebencian tersebut. Pelaku sering menantang korban untuk bertemu. Setelah korban menerima tantangan untuk bertemu, pelaku memukul kepala bagian kiri depan korban hingga tergores. Penganiayaan tersebut pun dilanjutkan dengan pengeroyokan. Korban menjelaskan teman-teman pelaku yang diperkirakan mencapai 20 orang itu hanya menonton tanpa menolongnya. Korban mengaku baru terselamatkan usai salah satu saksi yang kebetulan lewat dan membantunya. Kasus ini membawa penggunaan internet di kalangan remaja turut meningkatkan potensi mereka mengalami atau melakukan perundungan atau bullying di dunia maya. Bahkan angka prevalensi perundungan daring menunjukkan 58,6% siswa mengalami perundungan siber. Artinya ada 6 dari 10 anak dan remaja yang beresiko mengalami kekerasan secara daring. Dari kasus dan data ini saya menyadari bahwa cyberbullying adalah tindakan yang bisa merugikan orang lain karena korban akan memiliki mental, emosional, dan fisik yang buruk. Banyak faktor penyebab orang-orang melakukan cyberbullying. Dampak-dampaknya di antara lain adalah yang pertama, anonimitas dan ketidakpedulian. Orang sering merasa bisa melakukan cyberbullying karena merasa aman di balik layar komputer atau perangkat mereka. Mereka dapat menyembunyikan identitas mereka dan merasa bahwa tindakan mereka tidak akan memiliki konsekuensi dalam kehidupan nyata. Yang kedua adalah keinginan untuk memuaskan diri sendiri. Beberapa orang melakukan cyberbullying karena mereka mendapatkan kepuasan atau rasa kuasa dengan merendahkan atau menyakiti orang lain secara online. Mereka mungkin merasa bahwa tindakan tersebut memberi mereka perasaan superioritas. Korban cyberbullying juga akan terkena dampak buruk terutama di kalangan para remaja. Dampak yang pertama adalah mental. Korban dapat mengalami depresi, kecemasan, stres, perasaan tidak berdaya, dan post-traumatic stress disorder. Yang kedua adalah emosional. Korban dapat merasa malu, kehilangan minat pada hal-hal yang disukai, dan merasa kesepian. Yang ketiga adalah fisik. Korban dapat mengalami sakit kepala, sakit perut, gangguan tidur, kelelahan, sakit punggung, kehilangan nafsu makan, dan masalah pencernaan. Solusi yang bisa kita lakukan untuk mencegah cyberbullying adalah yang pertama, berpikir sebelum mengunggah suatu postingan. Internet merupakan ruang publik yang begitu luas dan tak memiliki batas jelas. Setiap pengguna dapat mengunggah apapun sesuai dengan keinginannya. Tetapi respon orang lain belum tentu semuanya sama, baik dalam hal pujian atau justru hujatan. Oleh karena luasnya internet, sebelum mengupload sesuatu yang sifat awalnya adalah pribadi seseorang, perlu berpikir 2 kali. Pertimbangkan apakah kamu benar-benar pantas dan ingin mengunggahnya serta memperlihatkan pada dunia luas. Kedua adalah edukasi diri. Salah satu cara menghindari dan mencegah cyberbullying tentu dengan mengedukasi diri sendiri terlebih dahulu. Edukasi ini dapat dimulai dari memahami maknanya, bagaimana terjadinya, apa saja yang termasuk ke dalamnya, penyebabnya, hingga cara-cara menghindari dan meredakannya.
Edukasi mengenai cyberbullying ini penting bagi siapa saja. Hal ini untuk menghindari perilaku main hakim sendiri yang terjadi di internet. Bisa saja seseorang tanpa sadar telah melakukan tindakan tersebut dan melukai orang lain sehingga berakibat fatal atau berdampak pada psikologis. Terima kasih sudah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.